say you're sorry. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM selaku pengurus pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahabi AMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Unzah. Yang terhormat kepada Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika Unzah. Yang terhormat kepada Dr. Andes Haji Hanifuddin MAG dan Dr. Andes Haji Khairatul Idawati MPDI selaku penemu metode pasti aksi literasi Hanifidah. Yang saya sayangi orang tua yang selalu mendoakan saya dan juga yang selalu saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Atika Syifa Nazalia dari Tadris Matematika semester 3 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model perkembangan kurikulum. Pengertian model pengembangan kurikulum. Sebelum membahas pendekatan atau model perkembangan kurikulum, penting untuk memahami arti dari pendekatan atau model dalam konteks pengembangan kurikulum. Pendekatan adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk menyusun kurikulum. Secara operasional, tahapan pengembangan kurikulum melibatkan desain, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Macam-macam model perkembangan kurikulum. Yang pertama, administratif, yaitu model pengembangan kurikulum yang disebut model administratif atau Lansstaff adalah model yang paling lama dan paling dikenal. Model ini melibatkan administrator pendidikan dalam merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kebijaksanaan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, pendekatan akar rumput, yaitu pendekatan grassroots adalah pendekatan pengembangan kurikulum yang dimulai dari tingkat bawah, yaitu sekolah atau guru. Berbeda dengan pendekatan administratif. Dalam pendekatan ini, inisiatif perbaikan dan pengembangan berasal dari kebutuhan yang dirasakan oleh sekolah atau guru, dipicu oleh pengalaman di lapangan dan ketidaksesuaian kebutuhan serta potensi yang ada. Yang ketiga, model demonstrasi. Model ini dirancang untuk memperkenalkan inovasi kurikulum dalam skala kecil dengan melibatkan para guru di sebuah sekolah untuk mengatur diri mereka sendiri dalam memperbarui kurikulum. Model ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Analisis terhadap model-model pengembangan kurikulum. Analisis model pengembangan kurikulum mencakup 3 unsur, yaitu penekanan pada sudut pandang tertentu, kelebihan yang dicapai, dan kelemahan. Yang pertama, model administratif. Yang A, penekanan pada para individu yang terlibat dalam pengembangan program dengan uraian tugas dan fungsinya serta pengaturan pemerintah. Yang B, keuntungannya adalah mudah diterapkan, terutama di negara-negara dengan sistem pengembangan kurikulum yang terpusat dan di negara-negara yang gurunya mungkin kurang profesional. Yang C, kerugiannya mencakup keterbatasnya dampak perubahan program karena dianggap sebagai tindakan top-down, dapat dipertimbangkan perubahan yang diperlukan oleh individu. Yang kedua, the grassroots model. Yang A, model ini menekankan pada demokrasi dalam pengembangan program dimulai dari bawah ke atas dengan partisipasi aktif pelaksana khususnya guru. Yang B, keuntungannya adalah proses pengambilan keputusan berada di tangan pelaksana, termasuk guru, dan melibatkan tingkat partisipasi yang lebih rendah. Hal ini menghindari kendala yang sering muncul ketika perubahan kurikulum dimulai dari atas. Yang C, kelemahan utama model ini adalah sedikitnya perhatian yang diberikan pada aspek teknis program, terutama dari sudut pandang profesional. Yang ketiga, model demonstrasi. Yang A, model demonstrasi dalam pengembangan kurikulum menekankan pada pengajaran praktis dengan contoh konkret. Yang B, kelebihannya meliputi pemahaman mendalam
motivasi siswa, dan pengembangan keterampilan praktis. Yang C, namun ada keterbatasan dalam konteks persiapan yang memakan waktu dan perbedaan gaya belajar siswa yang perlu dipertimbangkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.